Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Iman, bukti dari apa yang tidak kita lihat. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudari terkasih, membangun iman itu berbeda dengan membangun gedung. Membangun gedung membutuhkan material atau hal-hal fisik dan perhitungan yang pasti. Sementara membangun iman melampaui hal-hal fisik tersebut. Tanpa hal-hal yang kelihatan, kita percaya bahwa segala sesuatu akan mungkin kita dapatkan. Iman melampaui perhitungan-perhitungan pasti di luar akal budi kita. Terkadang kita mendapatkan sesuatu di luar perhitungan kita. Itulah karya yang maha kuasa yang harus kita imani dan yakini. Saudara-saudariku terkasih, jika kita beriman secara benar, maka persoalan-persoalan hidup semestinya tidak membuat kita panik, ketakutan, dan khawatir. Karena kepanikan, kekhawatiran, dan ketakutan melahirkan berbagai kesalahan dan dosa, seperti saling mempersalahkan atas sebuah masalah, saling menuding dan menuduh. Bahkan dalam keadaan demikian pun, Tuhan kita anggap tidak adil hanya karena kita seharusnya melewati proses-proses kehidupan yang berat. Para murid berjalan bersama Yesus dan masalah mulai muncul. Angin taufan mengamuk dan air pasang memenuhi sampan mereka. Kata-kata yang muncul dari para murid adalah, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus dinilai seolah-olah masa bodoh terhadap keadaan mereka. Mungkin bagi para murid, beriman artinya tanpa masalah, bebas masalah dalam kehidupan. Sementara bagi Yesus, justru di dalam masalah itulah orang akan kelihatan memiliki iman atau tidak. Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah jawaban Yesus bagi mereka. Hanya iman sajalah merupakan dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Demikian kata surat kepada orang Ibrani. Melalui iman,
Abraham sanggup menjalani hidup dengan keadaan yang sudah tidak mungkin dalam hitungan logika manusia, dan Abraham mendapatkan semua yang dijanjikan Allah baginya. Saudara-saudariku terkasih, beriman tidak membebaskan kita dari perjuangan hidup yang seharusnya kita lalui. Namun jika perjuangan itu disertai dengan iman dan keyakinan yang teguh kepada Allah, Allah sanggup memberikan apa yang rasanya akan menjadi sia-sia dalam perjuangan hidup kita. Iman yang menolong budi, indera tak mencukupi. Maka apa yang perlu kita perjuangkan dan hidupi adalah iman dan kepercayaan kepada Allah di atas segalanya. Karena dengan iman, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita ingat kata-kata Yesus, "Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung." Karena iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Tuhan memberkati kita semua.